kita lanjut ke control feedback. Minggu lalu kita hanya membahas proporsional saja. Sekarang kita masuk ke derivatif dan integral. Minggu lalu proporsional itu ada masalah ini. Semakin besar gain yang diberikan, kebersamaan kontrolnya semakin besar dan semakin banyak juga osilasinya. Untuk mengurangi osilasi ini, lalu dalam perkembangannya ada usulan menggunakan metode derivatif. Intinya itu adalah mengurangi osilasi, diambil dari ini awalnya, dari masalah momentum. Jadi momentum itu harus dikoreksi, sementara untuk mengkoreksi momentum, kalau kita misalkan ini adalah sistemnya, momentum itu tergantung dari nilai massa dan kecepatan. Kita tidak mungkin mengkoreksi besar massa, karena massa relatif tetap besarnya. Jadi yang bisa kita koreksi adalah kecepatannya, hingga nanti osilasi pada momentum itu bisa dikurangi. Ya. Jadi saat dari sini, saat dia berosilasi, ini seharusnya ada pengurangan. Jadi osilasinya bisa diminimalkan. Jadi kalau dari sistem momentum tadi, kita bisa menggunakan prinsip kecepatannya itu dikalikan sesuatu, dikalikan gain, kemudian kita kasih tanda minus untuk mengurangi osilasi tadi. Term ini disebut term derivatif, di mana kecepatan kalau kita lihat adalah turunan atau derivatif dari posisi. Controller yang memiliki term derivatif ini disebut controller derivatif atau derivatif controller. Untuk persamaan matematisnya seperti ini. Jadi output dari controller derivatif ini proporsional terhadap input I, tapi input I-nya diturunkan derivatifnya, kemudian dikalikan dengan konstanta derivatif. Prinsip kerja dari derivatif kontrol ini, kontrolernya ini akan mengkoreksi dalam kasus momentum. Jadi ketika momentumnya mencapai keadaan yang diinginkan, yang ditargetkan, dia akan mulai mengkoreksi. Nah, misalnya kalau yang kasus yang waktu itu, robot wall following diinginkan belok ke kanan, yang bisa kita lakukan adalah melambatkan robotnya, kemudian mengurangi sudut belokannya ketika robot itu akan mendekati state atau keadaan yang diinginkan. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah mengurangi power motornya, daya motornya, ketika robotnya mendekati keadaan yang diinginkan. Nah, kalau berdiri sendiri, derivatif kurang
optimal, jadi harus disatukan dengan proporsional. Proporsional ini fungsinya untuk penggerakan sistemnya dari titik start untuk menuju ke titik yang diinginkan, sini. Kemudian derivatifnya berfungsi untuk menstabilkan, mengurangi osilasi ini. Jadi kalau kita satukan PD control atau controller proporsional derivatif, ini merupakan kombinasi, outputnya merupakan kombinasi atau penjumlahan dari term proporsional KP dikali I ditambah KD kali derivatif I. PD control ini dipakai secara luas di kontrol proses industri karena relatif mudah dibandingkan PID dan hasilnya juga relatif memuaskan. Ini contoh untuk kontrol proporsional derivatif di misalnya dari persamaan ini kita memberikan gain KP dan KD-nya, kombinasinya seperti ini. Ini kita lihat nih efeknya kalau membesarkan nilai KP dan KD seperti apa. Misalnya di awal kita memberikan nilai KP-nya 4, KD-nya 1. Dari sini terlihat, ini power ya, yang tebal garisnya, kemudian ini posisi, lalu yang putus-putus ini kecepatannya. Dari kasus, kalau kita memberikan besaran gain ini, overshoot-nya bisa kita minimalkan. Kemudian osilasinya juga relatif minimal di sini. Kalau kita besarkan nilai KP dengan KD-nya, misalnya KP-nya 10, KD-nya 5, ini mulai tidak stabil. Kenapa? Karena KD-nya terlalu besar. Kemudian yang terjadi kalau terlalu besar, kita lihat di grafik posisi ini, controllernya akan seolah-olah mengerem sistem terlalu kuat, sehingga sistem akan berhenti sebelum sistemnya mencapai titik yang diinginkan, sebelum mencapai set point-nya. Nah, di sini, kalau di sini dari grafiknya antara 0,8 sampai 1 di tanda yang kedua. Nah, kemudian ketika kecepatannya mencapai 0, gain untuk proporsionalnya itu ngangkat sistem lagi sehingga sistem menjadi benar. Cuma di sini karena terlalu kuat, akibatnya ada osilasi, tidak stabil sistemnya. Jadi hati-hati juga. Biasanya untuk amannya, untuk mendesain berapa sih nilai KP dengan KD, itu dimulai dari yang kecil dulu, supaya sistemnya tidak rusak. Kita lihat kalau KP dengan KD-nya kecil, pengereman atau penghentian sistem itu tidak terlalu kuat. Jadi tidak menimbulkan kerusakan di sistemnya. Misalnya untuk motor. Kalau misalnya motor di jalan muter, tiba-tiba kita rem kuat, kemudian kita kasih lagi daya yang lumayan besar, nah ini otomatis
kerjanya juga jadinya seperti tersendat-sendat. Karena ngerem, kasih daya besar, ngerem lagi, kasih daya besar. Ini efek dari kalau kita memberikan gain atau konstanta proporsional dan derivatif yang besar. Jadi kasih dulu kecil, kemudian nanti kita coba kalau misalnya menggunakan trial dan error. Kita coba besarkan sedikit. Kalau nanti ada titik di mana dia udah mulai nggak beres nih outputnya, nanti kita turunkan lagi. Maaf, kita turunkan lagi. Ya jangan langsung kasih gain yang besar kalau trial and error. Untuk proporsional derivatif ini ada contoh kalau tidak menggunakan motor, ya misalnya sistemnya yang utuh, sistem mekatronikanya robot pemotong rumput. Jadi dia harus bisa memotong rumput satu lapangan. Kita bisa memprogram pergerakannya dari satu sisi ke sisi lain. Kemudian kalau sudah mencapai sisi yang lain, sisi satunya, dia akan berbelok, muter dari sisi yang lain itu ke sisi awal. Nah, masalah yang mungkin terjadi, sebentar ya, suara mesin dan masalah yang mungkin terjadi kalau kita memprogram robot memotong rumputnya seperti ini, kalau belokannya tidak sempurna. Tiba-tiba ada yang nggak rata nih lapangannya, otomatis nanti belokannya agak melenceng sudutnya sehingga ada satu spot atau beberapa spot rumput yang tidak terpotong. Kemudian misalnya dari robotnya sendiri ada error yang konsisten setiap dia berbelok. Misalnya karena ngatur putaran motornya tidak sesuai, atau kemungkinan ada kerusakan salah satu motor, jadi harusnya dia bisa berputar penuh kalau dikasih misalnya 12 volt penuh 100 rpm misalnya, entah kenapa ada kerusakan jadi hanya 80%-nya 80 rpm, dan nanti otomatis sudutnya juga tidak sesuai sudut belokannya. Nah, meskipun kesalahannya atau sudut belokannya salah sedikit nih, cuma setengah derajat misalnya, tapi kalau terus-terusan itu akan terakumulasi errornya, dan otomatis nanti error saat terakhir belokannya yang harusnya bisa misalnya di titik 2/3 lapangan, dia harusnya masih lurus, tiba-tiba dia jadinya karena terakumulasi berjalan lurusnya ke arah titik terakhir, titik targetnya. Jadi yang sepertiga lapangan belum terpotong rumputnya. Nah, ini yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini bisa dengan menjumlahkan error, kemudian memberikan kompensasi ketika errornya semakin besar. Dan untuk persamaan matematisnya seperti ini.
integral yang dikali dari persamaan ini yang bisa kita ambil, sistem itu akan tetap menjaga tracknya secara berulang, kemudian merekam steady state errornya, sehingga nanti kalau terakumulasi nanti akan bisa dikompensasi. Kemudian ketika mencapai threshold, jadi setelah terakumulasi mencapai threshold tertentu, sistemnya mengkompensasi. Jadi misalnya nih kita kasih batas thresholdnya, kalau sudutnya errornya sudah mencapai 2 derajat, berarti harus dikompensasi, harus kita benerin nih. Kalau 2 derajat berarti misalnya kesalahan setiap dia belok berputar ke kanan. Berarti yang harus dilakukan kompensasinya adalah menggeser belokan tambahan ke kiri sebesar 2 derajat. Jadi nanti robotnya akan jalan lurus kembali. Integral control ini biasanya tidak berdiri sendiri, tapi disatukan dengan proporsional atau digabung juga dengan derivatif. Jadi PI atau PID. Tidak berdiri sendiri dan tidak juga gabung sendiri dengan derivatif. Jadi selalu berpasangan dengan P, yang derivatif juga sama, selalu berpasangan dengan P. Kemudian bisa digabung ketiganya. Untuk penggabungan ketiganya, persamaan matematisnya seperti ini. Jadi output ini tergantung dari nilai konstanta proporsional dikalikan dengan inputnya, kemudian konstanta derivatif dikalikan turunan dari inputnya, lalu konstanta integral dikalikan dengan integral dari inputnya. PID ini untuk contoh, ini beberapa contoh. Sayangnya saya nggak dapat videonya, ini sebenarnya harusnya video. Jadi biasanya dipakai untuk feedback control yang sudah harus presisi dan agak rumit sistemnya. Misalnya ini untuk mengecek ketebalan kertas, kemudian apakah sistemnya harus menjilid secara otomatis atau menghindari tumpukan kertas ini. Kemudian ini robot tangan, tapi dengan syarat kepresisian yang tinggi, misalnya untuk mengubur titik tertentu atau untuk memasang komponen-komponen yang sangat kecil. Kemudian ini kalau sudah disatukan dengan visual sensing, dengan kamera. Ini PID berperan di sini. Karena kalau hanya mengandalkan kamera saja, controlling lengan robot itu agak sulit, jadi harus diperhalus dengan PID biasanya. Kemudian visual sensingnya tadi itu biasanya dipakai untuk feedbacknya, benar nggak pembacaannya, misalnya ini ya, untuk mengebor titik tertentu, benar nggak titiknya sesuai titik A. Kalau dari hasil pembacaan kameranya ternyata kurang, harus bergeser sedikit, nanti lengannya akan bergerak sedikit menuju titik yang ditargetkan. Untuk yang proporsional derivatif, proporsional PD dan PID,
ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan memberikan detailnya, karena kalau detailnya ini seharusnya diberikan di mata kuliah sistem kendali. Cuma nanti kita ada catatan sedikit untuk control feedback ini bisa digunakan di sistem yang seperti apa. Ini kita lihat ke sini. Hubungan antara kontrol teori dengan sistem mekatronika. Jadi ternyata kontrol feedback itu berperan penting untuk kontrol yang level rendah, low level. Jadi yang langsung berhubungan dengan aktuator. Tapi kalau yang sistemnya sudah ada berlapis, jadi tidak hanya aktuator satu aja yang berperan di sistem itu mau nggak mau kita harus ngasih higher levelnya untuk mengendalikan beberapa aktuator. Misalnya high levelnya contohnya untuk masalah navigasi nih, untuk kendaraan tanpa pengemudi, mobil tanpa pengemudi, navigasinya ini nggak bisa kalau mengandalkan feedback control. Feedback controlnya hanya terpakai untuk mengatur putaran roda, kecepatannya. Kemudian dari kecepatan kita bisa ngatur-ngatur beloknya berapa derajat. Nah, tapi untuk navigasinya, masalah dia harus jalan dari titik A ke B, misalnya dari Paris ke Dakar atau Rally. Itu nggak mungkin pakai feedback control. Kemudian untuk koordinasi misalnya, di kendaraan tanpa pengemudi, nggak cuma masalah ngatur putaran roda, tapi kita juga harus tahu informasi, misalnya bahan bakarnya, atau kalau menggunakan listrik, level daya listriknya masih penuh atau sudah berkurang. Kemudian untuk masalah pengendalian pintu mobil, kaca, spion, dan lain-lain, itu memerlukan koordinasi. Jadi nggak mungkin koordinasinya dilakukan oleh feedback control. Kemudian interaksi dari satu modul ke modul lain, atau dari satu subsistem ke subsistem lain. Misalnya yang untuk roda, subsistem informasi bahan bakar, subsistem spion, subsistem kaca, subsistem kalau misalnya kursinya itu otomatis. Ini diperlukan interaksi dari satu subsistem ke subsistem lain, jadi tidak hanya koordinasi, pasti ada beberapa subsistem yang harus berinteraksi satu sama lain. Kemudian kolaborasi antar subsistem, atau kalau misalnya beberapa sistem dijalankan secara bersamaan dan harus saling berkoordinasi satu sama lain. Misalnya ada yang suka nonton film sci-fi nggak? Kadang Bu nonton film mah. Film apa? Film yang paling saya suka John Wick paling Bu. Oke, bukan sci-fi ya. Yang Bukan. sci-fi ada yang suka nonton? Saya lupa judul-judulnya sih. Udah lama juga nggak nonton film sejak pandemi.
nontonnya YouTube ya, bukan film juga sih. Terakhir yang ditonton Mulan. Lupa tahun 2004 itu ada film AI. Kemudian saya lupa judulnya apa ya. Ini kalau di film sci-fi suka ada kendaraan biasanya udah tanpa pengemudi, jadi otomatis tinggal naik seperti kendaraan umum, tapi bisa juga seperti pribadi karena cuma kita sendiri yang naik, orang lain nggak bisa kalau sudah kendaraannya sudah ada orangnya di dalamnya. Kita tinggal duduk manis, bilang mau kemana, kendaraannya jalan sendiri. Karena jalan sendiri dan sudah banyak jumlahnya kendaraannya, jadi nggak cuma 1-2 seperti sekarang, seperti Tesla atau Google Car, otomatis perlu koordinasi antara kendaraan satu dengan kendaraan lain supaya nggak tabrakan. Nah ini, kemudian interaksi juga diperlukan nih. Koordinasi juga pasti perlu selain navigasi. Ini yang kelihatan yang kalau masalah ini sih di film sci-fi ya. Kalau yang sekarang sih masih level lab dan bukan kendaraan juga, ini masih robot-robot kecil, masih dalam tahap dilihat dulu gimana sih kalau kita ngelepas beberapa robot, perilakunya seperti apa. Nantinya itu akan ditanamkan ke sistem yang lebih besar seperti kendaraan tanpa awak tadi, yang menjawab impian-impian yang ada di film-film sci-fi. Yang kendaraan tanpa awak juga itu awalnya dari film-film awalnya dan mulai diimplementasikan. Nah, untuk mencapai high level goals ini, target yang levelnya lebih tinggi, ini nggak mungkin pakai feedback control. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan pendekatan yang lain. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang mengusulkan atau bilang ya udah pakai AI aja. Nah, yang jadi masalah AI-nya yang mana? Karena nggak semua untuk satu sistem itu yang cocok AI-nya yang mana yang ditanamkan di situ. Kemudian ternyata nggak cuma AI aja, jadi kita juga bisa menggunakan kontrol secara algoritmic control. Jadi yang kita lakukan, kita bisa memberikan algoritma, menanamkan algoritma ke sistem, menanamkan prosedur, rangkaian prosedur, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh sistem itu untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugasnya. Ini ada contoh untuk algoritmic control. Jadi nggak melulu pakai AI. Nah, algoritmic controlnya ini nanti mensupervisi, membawahi yang ini tadi feedback control. Ini contoh sederhana. Jadi mudah-mudahan dari sini kalian bisa ngambil, oh ya nanti sistem yang akan saya usulkan algoritmanya seperti apa. Kalau misalnya pakai feedback control, mau PD atau PI atau PID, itu di mananya. Misalnya ini, sebenarnya udah lama kontesnya, Robopong. Tahun 91, ada yang sudah lahir.
Belum, Bu. Rata-rata tahun berapa di sini? 2000? Saya 99. Oke. Wah, saya masuk kuliah itu 99. 98 tapi akhir. Dan 8 akhir, oke. Ya ini sebelum kalian lahir nih, 91 juga saya masih SD. Gitu. Ini diselenggarakan di MIT, 91 awal itulah. Nah MIT kan biasanya orang-orangnya tuh iseng ya. Iseng, tapi isengnya niat. Di lombanya itu 2 tim berhadapan, masing-masing tim mengusulkan 1 robot. Kemudian di arenanya, ini arenanya seperti ini. Jadi tim yang hitam ininya arenanya dan tim yang putih. Ini beda Pak, beda dibedakan. Yang satu dicat hitam, yang satu putih. Kemudian di tengah arenanya nggak rata, tapi seperti gundukan ini. Kemudian di tengah-tengah, di puncak gundukannya ditaruh bola golf plastik 3 buah, lalu di masing-masing yang bagian terendahnya di tiap arena timnya itu ditaruh 6 bola. Nah, tugas dari masing-masing tim gimana caranya bolanya ini ditaruh semua ke lawannya. Jadi bola yang paling sedikit di daerahnya nanti tim dia yang menang. Cuma ini masalahnya ini, ada karena nggak rata, jadi harus nancap. Gimana caranya sih? Dan dia juga nggak boleh ke daerah lawan. Jadi cukup di sini aja, nggak boleh turun ke sini. Gimana caranya? Bolanya dilempar ke lawan, yang lawannya juga sama. Gimana caranya bola-bola yang ada di arenanya dilempar ke seberangnya. Bu. Ya. Bu, ini mah apa? Nggak apa pakai apa tanjakan ya apa? Nggak bisa dilempar gitu kayak pingpong biasa. Bisa dilempar, cuma itu nanti harus ngitung juga. Kalau ngelemparnya terlalu kuat, otomatis kan keluar ke sini. Nah, otomatis yang lawannya yang menang kalau bolanya out. Ya mirip-mirip dengan tenis, volley. Jadi kalau out, bolanya justru lawan yang menang. Nah, ukurannya 4 feet 30 kali 420 kali 180 cm kuadrat. Kemudian penempatan robotnya masing-masing di sini. Robotnya bisa pakai sensor pantulan. Jadi untuk tahu dia ada di daerah putih atau di daerah hitam. Nah, ini bisa diundi juga nih. Jadi kita nggak akan tahu tim kita ditempatkan di daerah putih atau hitam. Yang harus dipunyai oleh robot kemampuannya adalah ini, go uphill and downhill. Jadi bisa jalan menanjak dan menurun. Kemudian bermanuver di area yang beberapa yang sulit. Ini manuvernya di sini nih cukup sulit nih. Di sini juga iya, karena ini perbatasan daerah hitam dan putih. Kemudian kalau belok juga seperti apa. Kemudian kemampuan yang lain harus bisa, jadi selama sambil jalan dia juga harus bisa mengkoordinasikan aktivitas mengumpulkan bola dan memberikannya ke lawan.
naruh ke daerah lawan. Dari kontes ini ada beberapa yang bisa, ada beberapa tim yang mengajukan seperti ini. Ada yang berupa, ini bisa kita kategorikan menjadi 2 jenis robot. Ball collecting, ini ngumpulin bola. Satu lagi shooter robot. Yang ball collecting ada kategori lagi, ada harvester dan ada eater. Jadi kalau harvester, bolanya di scope, kemudian pakai seperti tangan, kemudian setelah itu didorong ke daerah lawan. Yang satu lagi bentuknya eater, jadi bolanya dikumpulin di dalam robotnya. Kalau yang eater robot ini, pernah lihat ini nggak? Saya lupa. Bis ya kalau nggak salah bentuknya. Tinggi, ini di bawahnya rongganya cukup untuk mobil jalan di bawahnya. Ada yang pernah lihat nggak konsep itu? Belum sih, Bu. Seperti bis, tapi rodanya dipasang tinggi, kemudian jadi mobil-mobil yang kecil-kecil bisa jalan di bawahnya. Jadi nggak makan jalanan banget gitu. Paling di game, Bu, ada. Oh, di game ada, oke. Nah, itu mirip Peter Robot seperti itu. Jadi bolanya dimasukin di bawah badannya dia. Nah, terus nanti gitu kedeteksi daerah lawan, dilempar semua ke daerah lawan. Cuma ini mekaniknya lebih kompleks untuk yang Eater Robots dibanding yang Harvester. Karena kalau Harvester tinggal jepit, lempar, jepit, lempar. Kemudian yang satu lagi, Shooter. Jadi dari sini langsung dilempar ke sini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau terlalu kuat, kalau keluar lawan yang dapat nilai. Kalau terlalu lemah, balik lagi ke sini. Nah, terus kalau misalnya terlalu lemah, nabrak yang ini, iya kalau ini kedorongnya ke daerah lawan. Ini bisa berisiko malah jatuh ke daerahnya dia. Jadi mengurangi nilai. Nah, kalau yang shooter ini mekaniknya juga lebih kompleks karena harus memperhitungkan kekuatannya berapa sih untuk bisa dorong bola tepat ke sini. Jangan terlalu kuat, jangan juga terlalu lemah. Nah, ini ada contoh. Mungkin ini tim yang menang ya. Robotnya namanya Grucho. Yang digunakan tipenya adalah ball harvester. Kemudian algoritmanya seperti ini pergerakannya. Jadi mulai di sini, kemudian bergerak ke sini sampai mentok ke daerah paling rendah di sini. Kemudian maju, karena maju mentok ada dinding, dia belok. Kemudian dari titik 2 maju. Nah, di sini dia mendeteksi ada beda terang gelap, hitam dan putih. Karena ada perbedaan terang gelap, dia belok. Nah, di sini harus bisa menyeimbangkan diri supaya dia bisa jalan di antara terang gelap ini. Kemudian begitu mentok ada dinding, dia belok ke arah lawan untuk dorong bola yang dia jepit, jadi ditaruh di daerah lawan. Setelah itu muter balik, nah arahnya 7 ini, dan dari sini jalan, mentok dinding, belok, nah seperti itu lagi terus. Jadi pergerakannya seperti ini dan berulang.
Nah, di sini perlu ada beberapa feedback secara algoritma. Tapi untuk PID-nya ini bisa dipasang, atau PD atau PI ini bisa dipasang untuk ngatur bolanya, ngatur kalau pakai jepit, kalau pakai motor jepitnya, ngatur seberapa kencang, seberapa cepat dia harus jepit, dan seberapa cepat dia harus melepaskan bola pas di sini. Mekaniknya untuk Groucho seperti ini, jadi menggunakan 4 roda, kemudian pergerakannya sistem drive basic turtle, jadi berpasangan pergerakan rodanya, ini belakang dan depan. Kemudian dia punya seperti tangan ke depan. Nah, tangannya ini dipasang, di depannya ada sensor sentuh. Jadi ini untuk mendeteksi dinding, kalau nyentuh dinding dia harus belok. Kemudian yang ini ada rider wheel. Ini bukan untuk fungsi sensor, tapi untuk jaga supaya tidak merusak dinding dan jalannya bisa mulus. Jadi nggak akan misalnya terlalu berbelok menuju dinding terus nanti dia jadinya mentok nggak bisa gerak. Ini ada yang pernah pakai seperti ini di Tamiya? Ada yang pernah pakai nggak? Pernah, Bu. Nah, fungsinya untuk apa kalau di Tamiya biasanya? Biar lancar beloknya, Bu. Oke. Kalau enggak yang pas kena dindingnya enggak mandat gitu. Nah, ini sama. Fungsinya di Groucho sama seperti itu. Kemudian ada sensor lagi satu, ini dual light sensor. Jadi untuk deteksi ini tadi, beda terang dan gelap ini, hitam dan putih. Nah, strategi yang dipakai Groucho, kalau misalnya dia ketemu sudut seperti ini, kalau tadi dilihat dari posisi 1 ke posisi 2, dan posisi 8 dan 9. Jadi dia belokannya repetitif. Jadi kalau nyentuh dinding, mundur, belok, masih nyentuh, mundur, belok, sampai kira-kira dia melakukan 4 atau 5 kali. Nah, kalau sudah jalan lurus, cuma kalau di sini yang jadi masalah agak lama juga nih. Tapi karena menggunakan sensor sederhana, sentuh, mau nggak mau strategi ini yang diterapkan. Jadi nggak bisa juga mengetahui jarak dinding depannya sudah terlalu dekat, dia harus berbelok di sini misalnya. Nggak bisa, karena yang dipasang sensornya sensor yang sederhana. Kemudian untuk yang ini, belokan 90 derajat tapi bukan berdasarkan dinding. Yang digunakan Groucho ini karena mendeteksi terang gelap ini, yang digunakan itu belokannya hanya 1 kali. Nah, cuma ini harus hati-hati kalau kepleset dikit, hasil pembacaannya nanti akan error. Jika belokannya kurang sesuai 90 derajat, ini bisa ada kesalahan, malah jadinya jalan terus ke daerah lawan atau jalan ke sini. Dan algoritma ini jadinya berantakan. Nah, ini untuk berbelok ini dibantu oleh tadi yang dual light sensor cahaya. Yang satu sensornya
mendeteksi daerah gelap, yang satu lagi daerah terangnya. Nah, strategi ini untuk belokan yang ini bisa dilakukan dan efektif kalau tidak ada masalah. Masalahnya apa? Nanti kita lihat. Nah, untuk Groucho, dari algoritma yang ditanamkan, dia punya kelebihan ini. Simple, kemudian directness, artinya yang langsung ada kasus harus belok, ketemu dinding, ya seperti ini algoritmanya. Ada kasus, ketemu daerah beda terang gelap, beloknya harus langsung 90 derajat. Nah, kemudian bisa diprediksi, tapi dengan catatan. Kalau algoritma ini sesuai rencana, jadi nggak ada masalah nih. Kalau dia robotnya cuma satu ini sendiri, ini bisa algoritmanya lancar. Nah, yang jadi masalah ini, untuk Groucho algoritmanya ini tidak ada kemampuan untuk mendeteksi atau mengkoreksi kalau misalnya ada keadaan yang tidak diperkirakan. Kalau ada keadaan yang tidak diperkirakan, kemudian berentet, akhirnya nanti jalannya Groucho jadinya berantakan. Misalnya di sini, kalau di sini gagal sedikit, otomatis yang ini meskipun sudah ditanamkan algoritmanya untuk bisa melakukan naruh bola ke daerah lawan, kemudian nanti balik, nah ini bisa berantakan juga. Atau kalau misalnya pas di sini, masalahnya yang ini juga nantinya jadinya berantakan dan berentet terus. Ini beberapa contoh kalau masalahnya muncul. Bentar ya. Ini masalahnya nih. Ini yang diusulkan oleh tim Groucho. Mereka mengasumsikan Groucho itu tidak akan nabrak dinding kalau dindingnya tegak lurus. Kemudian kalau misalnya nih dari asumsi itu kita tanamkan feedback, asumsi ini justru nanti akan makin kuat dan feedbacknya akan memperkuat sistem Groucho-nya supaya bisa berjalan dengan benar. Kemudian untuk asumsi saat di puncak tadi, beda terang dengan gelap. Di sini yang diasumsikan rodanya berjalan dengan benar, kemudian rolling ridernya juga benar, nggak ada yang tersendat, putarannya benar. Nggak akan ada masalah. Robotnya akan berjalan dengan benar, lurus, dan bisa melempar bola ke daerah lawan. Jadi di sini feedback yang ditanamkan untuk ini yang masalah belokan tadi, ini feedbacknya adalah
saat dia kena dinding, kemudian mundur. Jadi di motornya feedbacknya. Maju lagi, berbelok, maju, kalau masih kena dinding, mundur. Nah, kalau yang melintasi puncak tadi, yang beda daerah terang gelap tadi, feedback yang bisa ditanamkan adalah mendeteksi terang atau gelapnya. Jadi robotnya nanti berusaha meluruskan diri, oh yang sebelah harus terang, yang sebelah harus gelap. Nah, cuma feedback 2 itu aja masih kurang. Nah, asumsinya yang diambil cuma itu. Nah, di sini masalah yang bisa ditemui pertama. Robot ini selalu menunggu sensor sentuh untuk men-trigger aksi yang akan diambil selanjutnya. Kemudian, masalah yang kedua, kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi saat robotnya jalan, kemudian penghalang itu ternyata nggak nyentuh sensor sentuhnya, jadi nggak kedeteksi. Nah, Groconya bisa jalan ke arah lain, misalnya di sini nih. Balik lagi. Pas jalan di sini, ternyata mungkin tiba-tiba ada masalah, bolanya nggak kedeteksi oleh ini. Jadi entah kenapa bolanya bukan ada di daerah yang paling rendah, tapi agak bergeser ke sini, agak bergeser ke samping, kemudian pas di sini, dan ini nggak kedeteksi oleh sensor sentuh Groconya, jadi otomatis sensor Groconya, robotnya akan belok seperti ini, bukan jalan lurus. Itu masalah, salah satu contoh masalah. Kemudian masalah berikutnya ini, saat harus jalan di daerah terang gelap. Kalau misalnya robot lawannya menghadang Groco, kemudian nyentuh sensor sentuhnya, jadi kesenggol nih, tapi yang kesenggolnya sensor sentuhnya. Nah, Groconya karena tadi algoritmanya seharusnya di sini cuma membedakan terang gelap, tiba-tiba ada robot lawan kena ke sini sensor sentuh, robotnya jadi bingung. Loh, saya kan harusnya jalan di daerah terang gelap, kok kenapa tiba-tiba ada yang nyenggol saya? Saya harus ngapain ini? Nah, itu salah satu contoh masalah yang lain. Nah, jadi Groconya karena sensor sentuhnya deteksi ada benda, dia langsung loncat. Perilakunya harusnya kalau di daerah terang gelap dia cukup jalan lurus sampai mentok ke dinding yang paling ujung, kemudian belok. Nah, ini ya, saya bolak-balik ini, yang harusnya dia lurus jalan ke sini ke poin 5, kemudian belok ke kanan. Karena di tengah jalan tadi dia nabrak, kesenggol robot lawan, otomatis dia belok kanan. Nah, kemudian muter balik, yang harusnya di sini nelusuri dinding, ini jadinya nggak ada dinding, akhirnya jadi bingung, akan berputar-putar di arena ini. Solusinya ya Groconya tadi harus ditambahkan deteksi errornya, tekniknya seperti apa, kemudian recovery kalau menemukan kondisi-kondisi
yang tidak diperkirakan seperti ini. Yang dilakukan tim Groucho ini menambahkan fungsi timeouts. Jadi kalau saat dia jalan dari posisi 4 ini ke posisi 5, dia harus jalan dengan membedakan terang gelap. Kemudian ada masalah. Ini kalau misalnya sensor sentuhnya ketekan, yang dilakukan adalah menambahkan subroutine timeout. Kemudian kalau sudah beberapa waktu, kalau di sini di posisi 5 dia masih menghitung waktu nih. Kalau dindingnya terus keraba dan sensor sentuhnya terus ketekan, setelah misalnya kita pasang 5 detik, oh berarti itu dinding. Tapi kalau misalnya hanya sesaat, 1 detik aja, berarti bukan dinding. Dia masih ada di posisi 4 atau di tengah jalan ini, dia harus maju terus sampai nyentuh dinding dengan waktu yang ditentukan. Kemudian dari yang ini tadi, subroutine timeout tadi, dia ngasih tahu ke level yang lebih tinggi, ke program kontrol yang lebih tinggi, tapi bukan feedback control, ke algoritmanya, maksudnya, oh ternyata ada kondisi abnormal exit. Jadi di sini ada kondisi normal termination. Jadi sensor sentuhnya memang nyentuh dinding, atau abnormal termination. Oh, ternyata yang disentuh lawan atau objek yang lain. Kemudian dari masalah ini ternyata bisa juga muncul rutinnya. Dan rutin yang ditanamkan ini selesainya terlalu cepat. Jadi kita bisa menambahkan lagi timeout too long atau too short, terlalu lama atau terlalu cepat. Jadi nanti ini bisa diketahui, oh ternyata masih ada error di sini. Jadi yang harus dilakukan ya tetap menjalankan prosedurnya yang utama, atau prosedur utamanya sudah selesai, harus ke prosedur utama yang berikutnya. Kemudian ini ada contoh untuk yang premature exit untuk kasus mengikuti tepian. Misalnya berbelok ke kiri, kemudian jalan lurus atau berbelok kanan. Nah, di sini masalah yang muncul di Groucho itu robotnya seharusnya tidak dalam satu kondisi, satu mode untuk waktu yang lama. Jadi yang dilakukan adalah menanamkan algoritma monitoring untuk melihat transisi antara satu mode ke mode yang lain dengan menggunakan parameter ini, waktu, kemudian variabel keadaannya yang ditanamkan bisa berupa ini, mode yang terakhir apa, kemudian waktu yang terakhir apa. Jadi nanti bisa diketahui untuk return-nya, kodenya, misalnya, oh belokannya stuck ke kiri, stuck ke kanan, atau sedang stuck saat jalan lurus. Ini juga ada lagi contoh untuk kalau pengambilan aksi. Misalnya Groucho-nya stuck untuk mengikuti
beda terang gelap. Yang terjadi, yang kemungkinan yang terjadi, robotnya nyenggol robot lawan. Kemudian kemungkinannya kesalahan baca tepian, jadi baca terang gelapnya, atau ada hal lain. Nah, ini yang dilakukan tim Groco. Untuk solusinya adalah memeriksa ulang sensor, pembacaan sensornya, kemudian setelah diperiksa, diambil keputusan apakah dia memang menabrak lawan atau salah membaca beda terang gelapnya tadi. Nah, ini contoh-contoh salah yang mungkin kalau kita sudah masuk ke sistem yang utuh. Jadi sistem mekatronikanya utuh, tidak hanya mengendalikan tidak hanya mengendalikan rodanya saja, tapi juga sudah mengendalikan ini navigasinya nanti harus seperti apa, perilakunya seperti apa. Tidak hanya mengendalikan bawa bolanya cukup dijepit aja, dilempar aja, tapi harus juga tahu yang ada di sekitarnya apa. Mungkin teman-teman Maranatha juga sudah ada pengumuman ya. Kontes robot Indonesia sudah dibuka nih. Saya nggak nawarin untuk ikutan ya, itu terserah kalian. Saya juga enggak. Kita dapatnya cuma yang drone doang. Yang drone doang? Iya. Yang kontes robot terbang? Iya. Oh. Tadi Dan dosennya maunya fokusnya ke situ. Oh, oke. Ntar ya saya buka ya. Aduh, saya nggak ini Instagram di web. Ini ada beberapa kontes dan dibuka cukup berbarengan. Tapi saya nggak lihat deadline-nya kapan. Terus satu lagi. Ini saya share. Ini. Maranatha kayaknya tahun lalu ikut juga kok. Bukan tahun lalu, 2019 ikut. Saya lupa Pak siapa ya. Biasanya Pak siapa? Oh, Pak Mulya. Bu Mary. Ya, Bu Mary juga wasit kok. Bu Mary tapi bukan dosen robot. Bu Mary itu dosen kontrol sama dosen matematika. Iya, beliau memang ini ya dikontrol. Beliau biasanya jadi wasit. Kalau 2019 itu terakhir robot pemadam api, cuma sejak tahun kemarin diganti, prinsipnya mirip, cuma diganti fokusnya jadi robot SAR kalau nggak salah. Ini ada ada berapa divisi sekarang? Pak Mulyadi yang buat robot, tapi dua-duanya kalau di matkul Pak Mul sama Bu Mel itu kontrol. Ya. Yang biasanya orang-orang kontrol yang ini ke robot. Saya yang agak nyeleneh. S2 saya memang kontrol dan AI, karena saya ngejar AI-nya sebenarnya. Cuma di ITB dulu jadi satu dengan kontrol. Mau nggak mau saya belajar kontrol juga.
Oke, ini kalau di yang kontes robot Indonesia ada robot abu. Ini tadi gambaran ya yang gerucu. Kontesnya sederhana. Algoritmanya ternyata bisa berkembang jadi macam-macam. Dari yang planningnya apa awalnya, terus dipikirkan, oh iya nanti kalau kasusnya seperti ini gimana? Kalau ketemu lawan gimana? Ini juga sama. Kontes robot abu itu biasanya robot-robot besar. Biasanya cepet-cepetan sih ngambil barang atau bola. 2 tim jalan, kemudian harus nyampe ke satu daerah, kemudian nanti ada robot satunya, jadi ada yang estafet barangnya, ada juga yang barangnya beda, dan nanti dia harus jalan sampai ke goalnya. Saya nggak lihat yang tahun kemarin, karena tahun kemarin ITENAS mundur karena pandemi. Di anak-anak kesulitan juga, ada yang sulit untuk masuk kampus, ada juga yang memang di luar kota, jadi nggak dibolehkan sama orang tuanya untuk ke kampus. Nah, yang tahun ini saya nggak tahu. Nah, ini yang robot abu karena ukurannya besar-besar dan biasanya pakai pneumatik. Ini biasanya teman-teman dari teknik mesin yang ikutan. Kemudian robot SAR ini sebenarnya pengembangan dari yang pemadam api. Prinsipnya hampir sama. Cuma ada tambahan, kalau tahun lalu itu nyemprot disinfektan, disesuaikan kalau sekarang untuk menyelamatkan korban. Tapi di ruangan. Terus ini robot sepak bola. Biasanya minimum ada 3 robot beroda. Dan ini yang berkaki, bukan berkaki ya, bentuknya harus humanoid seperti manusia. Humanoid maksudnya kita punya 2 kaki gitu. Iya. Oke. Soalnya humanoidnya yang di saya itu ada rodanya. Saya lihat. Itu nggak boleh. Biasanya yang ini yang humanoid ini yang teman-teman dari PENS ITS atau PENS ITS itu saingan. Di satu lokasi kampusnya, kalau ada yang pernah main-main ke Surabaya, mungkin bisa lihat sebelahan. Jadi PENS itu sebenarnya politekniknya, tapi saingan. Kemudian ada robot seni tari Indonesia, ini juga humanoid, harus nari. Biasanya saya terus terang belum lihat panduannya, jadi nggak tahu temanya tahun ini apa. Biasanya tema tariannya tiap tahun berubah. Kemudian robot tematik ini juga tiap tahun berubah. Kalau yang 2 tahun lalu itu untuk nanam padi, tahun kemarin saya lupa, tahun ini saya belum lihat. Kemudian kontes robot terbang. Sayangnya websitenya nggak ada yang khusus ya. Mungkin bisa lihat di Puspresnas. Drone, kalau dulu awalnya kontes roket sih sebenarnya. Kemudian berkembang jadi kontes robot terbang Indonesia. Nah, kalau dari ITENAS biasanya yang ikut ini justru anak-anak mesin, karena ada mata kuliah sendiri khusus drone. Di elektro malah nggak ada kalau di kita. Nah, kalau yang ITENAS yang ini biasanya ikutin seni tari dengan yang robot SAR ini. Satu lagi sebenarnya ada ini, kompetisi kapal cepat tak berawak. Ini sebenarnya robot juga, tapi khusus untuk di air. Jadi kalau yang KRI ini robot-robot darat, yang robot terbang ini yang udara, yang kapal cepat tak berawak ini yang robot yang di air. Nah ini cuma ya kapal cepat tak berawak ini di Bandung masih sulit ya kampus-kampusnya untuk
ikut. Saya nggak tahu kalau ITB, karena sudah ada oceanografi, kalau ITB masih terbantu. Ini yang udah khusus kampusnya ada jurusan perkapalan, ini seperti ITS dan UI, mereka punya kelebihan di sini. Ini kalau yang tadi Groco itu sederhana, ini bisa kebayangkan kalau di sini aturannya rumit, mau nggak mau, yang ditanamkan algoritmanya juga semakin rumit. Nah itu, semakin aturannya rumit, algoritmanya semakin rumit, kita juga harus bisa memperkirakan, oh nanti kalau kasusnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Algoritmanya ditambah. Kalau kasusnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Algoritmanya nambah lagi. Nah, itu. Jadi ada untuk kontrol sistem mekatronika, kita harus bisa memilah nih, mana yang bisa kita pakai untuk yang low level, yang langsung ke aktuatornya, mana yang bisa kita gunakan untuk ngatur low levelnya tadi, dan mungkin kalau yang tertinggi, gimana caranya ngatur semuanya, mengkoordinasikannya seperti apa. Nah, yang masalah ngatur dari level rendah, kemudian menengah sampai yang level atas, itu nanti kita bahas setelah liburan. Ada 2 pertemuan, ke kontrol arsitektur sebenarnya sudah dibahas sekilas di pertemuan kedua dulu, pengenalan arsitektur kendali. Nanti kita bahas lebih dalam lagi dan juga contoh-contohnya. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ini Bu, mau tanya, kalau misalnya kan yang buat UAS ya, yang buat perancangan itu, harus sampai detail ya Bu? Harus pakai sistem kontrol apa? Kalau bisa iya. Kalau misalnya Sampai. sistemnya sederhana, feedback control aja cukup. Tapi kalau sudah beberapa aktuator yang disatukan, itu mau nggak mau harus pakai leveling. Ya Bu, kalau misalnya ini Bu, pakai gear kayak gitu misalnya, nanti berarti detail juga Bu gearnya berapa gigi kayak gitu ya Bu ya? Kalau bisa ya. Kalau Oke, nggak Bu. bisa gimana, Bu? Nggak bisa. Dicoba dulu deh, nanti kita lihat. Kalau misalnya sudah ada bayangan sedikit, ada kesulitan, mau sambil diskusi di pertemuan ini, silakan. Oke deh, Bu. Ini nggak masalah kalau misalnya, oh ya saya udah ada rencana mau ngusulin desainnya ini, tapi ada kesulitan masalah gearnya tadi misalnya, silakan kalau malu ya mungkin setelah yang lain keluar, jadi selesai kuliah nggak apa-apa diskusi dengan saya. Tapi kalau nggak malu dengan teman-temannya, ya nggak apa-apa, kita diskusi bareng. Ya saling dia tahu juga yang lainnya, oh ternyata ada masalah gini, solusinya bisa kita selesaikan seperti ini, mungkin alternatifnya. Oh iya Bu, kalau misalnya yang perancang itu deadline-nya kapan ya? Bentar, saya masih belum tahu jadwal UASnya nih. Oh iya Bu, karena kepotong ini ya Bu ya, libur 2 minggu gitu ya. Ya libur 2 minggu, terus UASnya yang di website
ITNAS, jadwal ujiannya itu kok seperti jadwal UTS, itu ada jadwal pagi, siang, sore. Sementara kalau UAS kan itu 2 minggu di ITNAS dan biasanya cuma pagi siang aja di jam setengah 9 atau jam 1. Ini saya lihat masih jadwalnya setengah 8, jam 11 dengan setengah 3. Jadi saya khawatirnya ada kesalahan. Jadi saya masih nunggu dulu dari Prodi jadwal yang benarnya. Deadline-nya biasanya sih saya minta 3 hari sebelum UAS-nya ya, sebelum tanggal UAS mekatronikanya. Jadi saya perlu waktu baca dulu. Oke Bu, baik. Terima kasih. Oke, Kita UASnya sudah lebaran atau sebelum? sudah masih bulan Juni. Bulan Juni. Masih lama. Ya itu udah 1 bulan lagi masalahnya. Bentar. Kita ini libur kuliah ya. Kalau saya sih nggak libur. Kalau Libur ibu kuliah nggak 2 bakal minggu. mudik Mudik kemana? Emang boleh? pulang kampung pas lebaran gitu? Boleh, Bu. Udah disekat juga kan? Ini nggak ada yang bakal pada mudik ini pas lebaran? Udah pada Kiragan. di kampung. Tuh, Oke. pada di rumah masing-masing. Kan Ya. masih pandemi. Ya Udah siapa tahu ini kan, tetap. udah diputar balik kendaraan. Mulai tadi malam Betul. Ke- Maksudnya dari jauh-jauh hari. ke Jawa Timur saya nggak bisa. Ke Lampung juga nggak bisa. Di sini saya masih sama orang tua saya sih, jadi nggak apa-apa, cuma kasihan ayah. Ayah saya sih udah setahun lebih nggak, udah 2 tahun lebih ya nggak ketemu nenek. Kasihan, kangen kayaknya. Jadi kita libur, maaf ya, curcol. Kita libur 2 minggu nih, jadi kuliah lagi tanggal 27, kemudian tanggal 3 Juni, lalu tanggal 10. UASnya kalau nggak salah mulainya tanggal 15 di hari Selasa, selesai tanggal 26. Di antara 15 sampai 26 Juni. Berarti keburu 1 pertemuan kalau begitu. Untuk apa? 1 pertemuan itu apa kelas lagi gitu? Keburu nggak? 3 kelas lagi. 3 pertemuan lagi. Oke. Jadi Oke. setelah liburan kita 2 kali pertemuan bahas arsitektur sistem kontrol. Kemudian yang terakhir masalah desain. Terus desainnya bisa dilihat juga sih di contoh-contoh makalahnya seperti apa. Cuma nanti penambahan aja untuk yang terakhir. Dan kalau ada masalah silahkan didiskusikan mulai nanti saat masuk lagi sampai yang pertemuan terakhir itu. Kumpulnya kapan itu ya? Nah ini saya belum tahu nih. Kalau Jadi misalnya bisa dikerjain dari sekarang soalnya. Iya, harus Kalau mulai misalnya rumit gitu. dicicil. Kalau misalnya UASnya tanggal 15 yang hari pertama, ya saya minta ngumpulinnya tanggal 11 lah. Tanggal 12 deh ya. 3 hari sebelum. Ini saya belum tahu tanggalnya nih. Jadwal tanggalnya. Paling saya minta 2 atau 3 hari sebelum tanggal UASnya, UAS mata kuliah ini, untuk baca dulu, baca makalahnya. Bentar. Yang aktif sekarang tinggal 9 orang. 2 hari deh ya, saya minta 2 hari sebelum ini. Minta waktu untuk baca. 2 hari sebelum apa tadi? Sebelum tanggal UASnya, yang jadi masalah tanggal UASnya saya belum tahu. Belum keluar jadwalnya. Mudah-mudahan mekatronika di minggu kedua. Jadi masih ada waktu lagi.
Eh, Jadi mudah-mudahan ini juga minggu depan, karena ada waktu juga, saya selesaikan koreksi tugasnya ya. Jadi saya kembalikan nanti tugasnya dan menyelesaikan slide-nya, merapihkan slide yang materi terakhir, 2 materi terakhir, jadi kalian juga bisa baca-baca dan lihat kira-kira nanti makalahnya, sistemnya yang didesain akan seperti apa. Mudah-mudahan dari situ terbantu dulu. Ibu, kalau misalnya di ini di kalau disikat ya Bu, jadwal UAS itu tanggal 16 Juni Bu, jam 8:30. Oh, udah keluar. Ya, kalau disikat itu sih Bu, itu yang lama-lama juga ada Bu jadwalnya. Jadi jadwalnya udah jam setengah 9 sama jam 1. Disikat dosen nggak ada soalnya. Ntar saya coba lihat yang ITENAS ya, di website ITENAS. Mudah-mudahan udah dibenerin. Tanggal 16 jam 8:30 ya. Iya Bu, Berarti di minggu pertama ya. betul Bu, di minggu pertama. Ntar saya coba share ini ya, yang nih. Jadwal UASnya kalau di website masih seperti ini. Jam 7.30. Ini berarti seperti jadwal UTS, masih belum benar. Sementara yang ke kami, dosen belum dikasih juga. Oke, berarti siap-siap aja kalau gitu tanggal 16 Juni ya. Ngumpulin Senin pagi, tanggal 14 pagi. Jam 8? Gimana? Sementara 14 Juni jam 8 ya, ngumpulin makalahnya, deadline-nya. Ya ada Oke, Bu. waktu 1 bulan, 1 minggu. Mungkin itu, ada lagi. Kalau dari Iqbal cukup Bu. Yang lain? Cukup, Bu. Kalau nggak ada hal yang ingin didiskusikan lagi, mungkin sampai sini. Kalau saya mau nanya tentang makalahnya, saya nanyanya lewat gimana Bu? Yang paling cepat email aja. Email aja deh. Ya. Nah, kalau apa, e-learning saya harus buka. Kalau email saya bisa buka dari HP atau dari tablet. Kalau Yang e-learning itu harus ini lewat laptop. IE.org ini. Iya. Oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sampai sini. Selamat liburan. Mungkin liburannya nggak enak juga ya, karena ada tugas. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Kemudian selamat Paskah juga bagi yang merayakan. Barengan ya tanggalnya. Bu, Paskah udah lewat sebulan yang lalu Bu. Yang tadi yang satu lagi apa namanya? Yang Kenaikan. kenaikan ya. Namanya bukan Paskah juga ya? Bukan Oh, kenaikan. bukan. Kenaikan aja. Oh, maaf kalau gitu. Karena
pengalaman di Inggris sih biasanya periodenya periode Easter kalau di Inggris, antara yang pertama sampai yang kenaikan itu ya nyebutnya Easter aja. Oke, mohon maaf kalau gitu. Ya, selamat menjalankan ibadah Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Selamat liburan, sehat selalu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.